Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 16 Oktober 2024. Waktu berjalan terus, saat ini sudah hari Rabu. Terus besok hari Kamis, lusa hari Jumat. Tanggal berjalan terus, waktu berjalan terus, tidak pernah berjalan mundur. Demikian kehidupan kita melangkah maju ke depan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Biar hari demi hari kita melangkah, jangan pernah melangkah menurut apapun keadaan kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus. Serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang sempurna, yang punya pegang kendali atas segala-galanya. Berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap kepada Tuhan. Tapi Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuk karena kita berasal dari Tuhan. Segala keberhasilan kita, segala apa yang kita buat berkemenangan itu semua berasal dari Tuhan. Tidak ada satu pun lahir dalam hidup kita. Semua karena anugerah Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Karena malam hari kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Sedangkan hikmat manusia sadar kita bisa berhikmat, kita bisa menjadi orang pandai, berhasil, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan. Oleh karena itu mari kita mau sadar. Setiap kita sadar kita dilahirkan dari awal telanjang, bulat bayi yang hanya bisa menangis. Nggak ada bayi bisa menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak ada bayi yang bisa baca langsung lahir bisa baca. Tidak ada. Yang bisa ada hanya menangis. Karena itu mari kita mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Takut kita kepada Tuhan dan andalkan Yesus. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku sehat karena Tuhan Yesus. Ku miliki semuanya karena Tuhan Yesus. Untuk itu ku berterima kasih, bersyukur pada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, haleluya, Yesus Bapakku, Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I'm here because of your grace. Amen, hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Amen. Thank you, Jesus, for your grace abounds to me. For I live today, forever I'll praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
memuji-Mu selamanya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Marilah kita merendahkan hati pada Yesus, karena semua anugerah Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala kali yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu selamanya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dipercaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami anak-anak-Mu Bapa yang hadir mendengarkan firman Tuhan malam hari. Diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, semua diberkati. Karena Tuhan Yesus sumber segala berkat, semua berasal dari Engkau. Dan kami sadar tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak ada arti apa-apa. Tapi hidupku menjadi berarti semua karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Mari kita merendahkan hati kepada Tuhan. Kita selalu ucapkan syukur, terima kasih atas semua berkat, atas semua pemberian dari Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Saya terima kasih sama Tuhan. Selalu diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan untuk anugerah. Sudah baca saja firman itu anugerah, berkat Tuhan. Bisa hidup kumpul dengan istri, anak-anak, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa cinta Tuhan, bisa berdoa, semua apa yang kita bisa kerjakan itu anugerah Tuhan. Termasuk Bapak Ibu yang sakit di rumah sakit, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak berani mau macam-macam, saudara. Berani apa kita sama Tuhan? Lebih bagus kita rendah hati, malah kita menangis kepada Tuhan. Tuhan, yang sakit saya minta berdoa dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan tolong sembuhkan. Bagi Bapak yang sakit, minta sama Tuhan kesembuhan. Nangis sama Tuhan. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan. Lebih bagus kita menangis, berdoa, minta ampun sama Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Benar, Maha Hebat, Maha Dahsyat, Maha Sempurna, Maha Mulia. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Saya merindu selalu hidup kita diisi dengan kebenaran dari Tuhan. Dunia tidak ada kebenaran. Yang ada dalam dunia kecongkaan, kesombongan, kehancuran. Semua dunia akan lenyap. Kebahagiaan dunia itu sifatnya semu. Itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa menikmati dunia.
Ada yang bisa jalan-jalan ke Jepang, ke Amerika, bisa ke beberapa negara, bisa ke Israel. Semua ingat itu. Itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu, sungguh. Itu banyak mereka yang sakit meninggal. Tidak bisa sampai di akhir tahun. Ya, banyak mereka sudah dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita bisa hidup sampai detik ini, anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Terus kita baca firman Tuhan berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca 1 Korintus pasal 1 ya. Dari ayat 1 sampai 9. Terus dari ayat 10 sampai 17. Terus kita sabar. Ya, kita melangkah demi langkah. Kita sabar. Ikuti maunya Tuhan. Kita bisa bernafas, itu anugerah Tuhan. Setiap nafas hidup yang Tuhan berikan kesempatan, mari pergunakan waktu kesempatan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya mau baca ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Memang buktinya kita salib dihina sama orang-orang yang tidak mengerti. Enggak apa-apa. Karena mereka tidak mengerti, saudara. Ya, bagi kita dianggap kebodohan, kita dianggap orang bodoh, ya. Tapi justru kata firman Tuhan menjadi kekuatan. Karena kita sadar melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama Tuhan. Kita dapat saat ini bisa ada, kata firman Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, nggak apa-apa kita dihina. Yang penting kita mau tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Yang penting kita mau pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Malah doakan mereka, ampuni Tuhan, karena mereka tidak mengerti. Itu aja. Tapi saatnya saya percaya Roh Kudus akan membuka mata rohani mereka, supaya mereka memandang akan kemuliaan Tuhan melalui salib Kristus. Puji Tuhan, melalui salib Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan ingat, tidak selamanya Yesus disalib, saudara, tidak selamanya. Hari ketiga Yesus bangkit. Di situ kita mendapat kekuatan. Di situ kita mendapat hidup berkemenangan. Tuhan sudah menang atas maut. Tuhan menang atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati sama Tuhan. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat, dan kearifan orang berijak akan kulenyapkan. Ya, ini orang yang merasa sombong, menghina salib Kristus. Kita dianggap kebodohan, tidak apa-apa. Tapi Tuhan yang maha tahu. Nanti Tuhan yang membalasnya. Kita tidak boleh membalas, tapi kita hanya berdoa. Tuhan ampuni mereka. Jamah ya Roh Kudus. Biar Roh Kudus kan jamah, supaya mereka jawab sama Tuhan, supaya mereka rendah hati, tidak dibinasakan, tapi dia mendapat keselamatan dari Tuhan. Tidak boleh sombong, saudara, ya, karena hikmat manusia itu berasal dari Tuhan, saudara. Kalau kita buka ya di dalam Amsal Sulaiman pasal 2, hikmat itu datang dari Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu mendapatkan hikmat, anak bisa berhasil. Ingat, itu dari Tuhan. Hikmat itu datang dari Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman pasal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ini firman Tuhan katakan. Iyalah, jelas kita dilahirkan dalam keadaan bayi telanjang, nggak bisa menangis. Kalau sudah saya katakan, hikmat dari mana? Bayi semua bisa baca, bisa hitung-hitungan. Nggak bisa. Bisa pegang HP, nggak bisa pegang aja jatuh. Ya, anak kecil masih bayi yang baru lahir itu, bisa coba bisa menangis. Itu aja. Jadi jelas hikmat, semua pengertian datang dari, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandian. Coba kepandian, hikmat datang dari Tuhan. Ayat yang kelima, engkau akan memperoleh pengertian tentang hikmat, takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan hal. Itu semua berasal dari Tuhan, tidak ada berasal dari kita. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Baca Yeremia 9, 23, 24. Tidak boleh sombong, saudara. Yeremia 9 ayat 23, 24. Beginilah firman Tuhan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Amin. Sadar, kita merendah hati, takut sama Tuhan. Kekayaan, hikmat, pengertian, semuanya itu berasal dari Tuhan. Makin rendah hati, hidup kita makin diberkati Tuhan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat,
Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kebodohan pemberitaan arti rendah hati. Seperti kita rendah hati menerima firman Allah dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita rendah hati, dikasihani sama Tuhan. Orang yang sombong itu benci sama Tuhan. Baca Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menantang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita merendah hati. Kita jatuh tersungkur dari depan Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan, ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi di suatu kebodohan. Rasul Paulus membuat suatu kiriman kepada jemaat yang di Korintus, karena di dalam Korintus itu banyak orang Yahudi maupun Yahudi sombong, tidak mau mengenalkan Tuhan. Rasul Paulus diutus sama Tuhan memberikan kabar tentang Yesus Kristus, tentang Kristus yang disalibkan, tentang keselamatan kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di Korintus, supaya mereka bertobat. Di Korintus sudah saya katakan ini, ya. Jadi mereka banyak yang kaya, hebat, sombong, tapi saudara, ya banyak dosa di sana. Demikian saat ini sama, jemaat yang ada di Korintus dengan saat ini sama, banyak dosa. Banyak mereka yang sombong, tidak takut kepada Tuhan. Maka ini relevan firman Allah, supaya kita hidup dalam rendah hati sama Tuhan, takut sama Tuhan. Tapi itu mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oh, kita bersyukur kalau kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan menjadi anak Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Seperti Bapak Ibu lihat di televisi, saya suka lihat apa yang dipanggil oleh Bapak Presiden Pak Prabowo menjadi menteri maupun wakil menteri. Pasti mereka bahagia. Mereka bersyukur karena di dalam sekian banyak manusia mereka dipanggil, dipilih untuk ambil bagian tugas tanggung jawab yang mulia. Demikian kita. Kita bisa dipanggil untuk tugas yang mulia untuk kerajaan sorga. Kalau dunia, apa yang dikerjakan dunia, itu akan berada di dunia. Tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan nanti kekal di sorga. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Sebab orang yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Siapa yang bisa lawan Tuhan, saudara? Yang bodoh dan lemah, itu artinya kita rendah hati depan Tuhan. Orang rendah hati itu lebih mulia. Itu lebih besar hikmatnya dari dunia. Ya, mari kita mau belajar rendah hati dari depan Tuhan di sini. Ya, Tuhan tidak mungkin bodoh dan Tuhan tidak lemah. Karena Tuhan itu maha agung, maha sempurna, maha mulia. Dimaksud di sini supaya kita yang lemah ini rendah hati. Kita merasa bodoh, tidak mampu apa-apa. Justru Tuhan mau angkat. Ya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Mutu ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tapi banyak orang terpandang. Tidak banyak orang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan apa yang jadi kita dapatkan anugerah Tuhan. Bisa dipilih sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Rendahkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Efesus pasal 2, 8, 9. Itu karena kasih karunia kita dipanggil sama Tuhan. Maka pelihara keselamatan. Dalam Filipi pasal 2, 12. Keselamatan yang Tuhan berikan buat kita harus jaga dengan sungguh-sungguh. Dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan taat kepada firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti itu dipilih Allah untuk menyediakan apa yang tidak berarti. Pokoknya semua dari Tuhan. Asal kita rendati semua, Tuhan pilih. Ya, Tuhan bilang, dikatakan apa yang hina bagi dunia, hina bagi Tuhan, dunia. Ya, itu justru diangkat sama Tuhan. Tuhan kan angkat orang rendah hati. Ya, kita tidak ada arti apa-apa. Katakan kepada Yesus, Tuhan, itu anugerahmu tuh. I'm nothing. Kita tidak ada arti apa-apa. Semua karena anugerah Tuhan. Supaya jangan ada orang manusia pun yang memegang diri depan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Kita ingin dibenarkan, dikuduskan. Kita sudah ditebus, dibenarkan, dan kita supaya masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 31 yang terakhir. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah
di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Karena nanti di dalam Tuhan, Tuhan akan angkat bawa kita dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Kita berbangga, berarti kita bersyukur, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Di dalam pekerjaan kita diberkati, dalam pelayanan apapun juga, Yesus menjadi sentral dalam hidup kita. Kita bersyukur, terima kasih. Katakan, ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, inti firman Tuhan, jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Biar kita makin rendah hati, kita makin bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan mari kita bermegah, bahagia kita di dalam Dia Yesus. Kita mau cinta Tuhan, harap selalu kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala galanya. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.